Alhamdulillah Pak Kejari sudah datang di lokasi. Mak. Jangan di belakang, di depan. Tapi nggak bisa Andra. Oh juga nih. Iya. Langsung suci Pak. Langsung mana Pak Sekre? Pak Sekre. Pak Sekre. Langsung. Kami nggak ada di. Yalah masih lah tiba di kampung. Sekre. Cakapan singkat antara Pak Camat Sumbawa dengan Pak Kejari. Sip. Di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan nikmat iman, nikmat sehat, serta nikmat kesempatan sehingga kita bisa hadir bersama
di acara serah terima bantuan mesin pencacat sampah plastik dari Kejari Subang. Selawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan seluruh pengikut sampai akhir zaman. Yang terhormat Bapak Kejari Sumbawa beserta seluruh jajaran. Yang terhormat Bapak Dandim Sumbawa. Yang terhormat Bapak Dansub Sumbawa. Yang terhormat Bapak Kapolres Sumbawa. Yang terhormat Kapolsek Sumbawa. Yang terhormat Bapak Kepala Lapas Sumbawa. Yang terhormat Bapak Camat Sumbawa. Yang terhormat Bapak Lurah Seketeng. Dan yang terhormat Bapak Ketua Yayasan Umair bin Sa'ad. Serta seluruh undangan warga Kampung Irian yang kami hormati. Adapun susunan acara pagi hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan oleh Ketua Yayasan Umair bin Sa'ad, yang ketiga sambutan dari Bapak Camat Sumbawa, yang keempat sambutan Bapak Kejari Sumbawa, yang kelima doa. Selanjutnya yang keenam penyerahan mesin pencatat sampah botol plastik dari Bapak Kejari atau dari Kejari Sumbawa kepada Ketua Yayasan Umair bin Sa'ad Sumbawa. Yang ketujuh uji coba mesin. Kedelapan penutup dilanjut dengan istirahat. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk acara yang kedua kita memasuki yaitu sambutan dari Ketua Yayasan Umair bin Sa'ad yang akan disampaikan oleh Bapak Imanuddin Idris SE.SH. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk tidak berpanjang kala, izinkan kami tidak menyebut satu persatu, menyampaikan penghormatan kepada bapak-bapak pejabat kita yang hadir. Intinya kami ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas kehadiran yang terutama bapak-bapak yang sudah disebutkan tadi. Betapa kami warga Minang rantau yang ada di wilayah hukum Kabupaten Sumbawa ini, terkhusus yang berdomisili di kota, diapresiasi oleh pemerintah, baik eksekutif, legislatif, mungkin tidak ada ya, terutama lembaga yudikatif. Dalam hal ini Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa, atas kiprah warga Minang rantau yang ada di wilayah hukum Kabupaten Sumbawa ini, ikut berpartisipasi bersama pemerintah membantu proses pembangunan di daerah. Yang utama sekali adalah kita problem sampah ini memang sudah menjadi masalah global. Warga Minang melihat itu dari sisi masalah, tetapi ada kesempatan bahwa di dalam masalah ada juga manfaatnya. Jadi sampah ini problem global, problem kita, dan problem juga di kabupaten kita ini. Nah, berdasarkan ciri khas itu, Minang, teh talui. Jadi nanti kamu akan diperkenalkan. Yudikatif rupanya memikirkan hal yang sama soal problem sampah. Maka pada hari ini
kita akan mendapatkan Saya sholat. bantuan dalam Sholatnya di mana? teknologi sampah tersebut yang nanti penjelasannya mungkin sedikit akan disampaikan oleh beliau. Ponakan Bapak Ibu saya. hadirin yang saya hormati, Ponakan saya. terutama Bapak Ponakannya mana? Alia. yang ada di antara kita. Perempuan. Ingin kami sampaikan Anaknya dalam kesempatan Dairi. ini untuk tidak Anaknya menimbulkan Dairi, bapaknya namanya. kebingungan Dulu tinggal di dekat sini sih. bahwa kami ini ada beberapa Iya, dulu lembaga tinggal sama neneknya. orang Minang yang ada di Kabupaten Sumbawa ini. Rumah besar kami, kalau dalam bahasa Minang itu Kalau rumah dari dagang, Man, Silvi. itu bernama Itu gandung Ikatan ponakan saya. Keluarga Gandung Minang ponakan saya. Kabau, Ada. Kabupaten Sumbawa. Ini Kalau yang itu kan ikut dia ikatan darinya sekolahnya sama saya. Sekarang ada adiknya di FKRI rumah. itu, Yang di pondok. Forum Lintas Yang laki Etnis. adiknya di rumah. Jadi setiap momen pemerintah melakukan kegiatan kami aktif ikut di situ. Alhamdulillah. Ada Sudah juga ada. ikatan IKPM, Ikatan Keluarga Perantau Muara Panas. Ada. Dan kami akui karena dia seasal dari Kecamatan Muara Kalau Panas. seperti Dan itu, itu yang terbanyak tentang orang Minang. kalau yang Jadi mereka bergabung. masih sepupu bapaknya. Tapi IKM ini rumah dagangnya. Keluarga sana masuk ke sini, keluarga sana masuk ke sini. Bapak Ibu yang kami hormati, lalu muncul yayasan Umair bin Sa'ad. Ini apa? Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya bilang kalau rumah gadang bernama IKM itu adalah rumah tinggal kita, maka Yayasan Umair bin Sa'ad itu adalah rumah usaha kita untuk mempercepat pembangunan manusia warga Minangkabau perantau yang tinggal di Kabupaten Sumbawa ini. Utamanya bahwa pada hari ini kami punya aset tanah yang diberikan oleh orang yang baik hati. Di sana kami bangun sekretariat terpadu dengan rumah ibadah. Rumah ibadah itu masjid. Masjidnya bernama Umair bin Sa'ad. Atas bimbingan, dorongan, dan macam-macam dari beliau, Bapak Ajari kita ini, karena beliau juga orang Minang, bentuk yayasan. Dengan tujuan apa? Percepatan pembangunan sekretariat terpadu dengan rumah ibadah Masjid Umair bin Sa'ad ini, maka ini kita bangun. Nah, di dalam yayasan ini kita kembangkan ekonominya. Salah satunya ekonomi kreatif, memanfaatkan sampah yang bernilai ekonomi. Beliau juga memberikan bantuan kepada kita. Sudah dibimbing pikiran kita, sudah dibimbing sumber daya kita, dibimbing pula dengan diberikan bantuan untuk mendukung usaha ekonomi kreatif itu. Oleh karena itu, aplaus kepada beliau. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sekedar menjelaskan ini supaya kita semua tahu apa IKM, untuk apa yayasan ini, siapa IKPM yang ada di seberang sana, itu semua keluarga kita. IKM ini rumah dagang. Yayasan ini adalah lembaga usaha yang nantinya akan kita kembangkan. Usaha apa, dan seterusnya. Sehingga orang Minang yang ada di Kabupaten Sumbawa ini tidak lagi merasa di perantauan, tetapi merasa di ranahnya sendiri, di ranah Minang saja. Terakhir, kami asli Sumbawa, istri saya orang Minang, maka saya dipanggil Semanggi. Izin, saya tidak merasa mewakili orang Minang di sini, tetapi saya merasa orang Minang di sini. Dan kami orang Sumbawa, kita balik, tidak merasa orang Minang ini sebagai perantau. Itu kalau di FKRI selalu dijelaskan. Bahkan dari luar mengatakan warga Sumbawa berasal dari Minangkabau. Jelas itu di dalam hukum adat kita.
Saya kira itu, mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Nanti Pak Kajari yang akan menyampaikan lebih detail. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Tapi makan ya. Terima kasih Ketua Yayasan Kredit Saad. Selanjutnya sambutan dari Bapak Camat Sumbawa kepada Bapak Iwan Sofian dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Izin yang saya hormati Bapak Kajari Kabupaten Sumbawa yang hadir langsung bersama tim beliau dan juga Bapak Alapas ya, yang sudah pertama hadir di sini, dan Bapak Sekretaris juga hadir ya bersama teman-teman, kemudian juga Pak Lurah dan segenap hadirin tokoh masyarakat, tokoh agama, dan juga sahabat-sahabat kami yang ada di Kampung Irian. Alhamdulillah Pak Kajari, kami ucapkan selamat datang. Kami selaku pemerintah Kecamatan Sumbawa mengucapkan selamat datang di lingkungan Kelurahan Seketeng, tepatnya Kampung Irian. Pak Kajari, banyak cerita kami di kampung ini Pak Kajari. Masa kecil kami dari SD sampai SMA-nya di sini Pak Kajari. Kebetulan juga, alhamdulillah, begitu kami dengar Pak Iman bahwa di sini ada geliat untuk mengolah sampah. Kami tadi pagi sudah bergerak cepat, cuman ya karena tidak paham alamatnya, karena Rian atas itu cukup luas, jadi kami muter di bawah, baru terakhir naik ke atas ini. Nah, Pak Kajari, Pak Kalapas, izinkan kami menyampaikan beberapa hal apa yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Iman, luar biasa. Semangat integrasi kita dalam rangka menuntaskan persoalan sampah, bahwa sampah itu setiap detik, setiap menit diproduksi oleh setiap manusia yang ada di muka bumi, baik itu sampah berupa angin, cair, padat, dan lain sebagainya, itu pasti kita produksi setiap hari. Nah, untuk itu, dengan jumlah sampah yang banyak ini Pak Kajari, mudah-mudahan justru menjadi berkah buat kita. Itulah kami pemerintah Kecamatan Sumbawa sejak awal Januari 2022 sudah melunching gerakan 3T yang coba kita sinergikan. Karena kita sekarang baru mencapai pada tingkat kabupaten kita ini TPST, tempat pengolahan sampah terpadu, yang sudah hampir rampung dalam pengerjaannya, dan tetap sampah nanti yang boleh kita buang ke sana adalah sampah hasil yang tidak bisa dikelola oleh masyarakat, di sana kita bawa. Nah, mudah-mudahan karena sekarang ini kita punya sekolah model Pak Kajari, Pak Kalapas, ada 7 sekolah yang kami bentuk bersama Pak Lurah, di antaranya termasuk SD 4, SD 12, SD 6, SD 2, yang juga kita jadikan tempat untuk bank sampahnya, dan 3 SMP yang ada, termasuk SMP 4 terakhir. Kami agak kebingungan membawa sampahnya kemana. Tapi dengan adanya ini Pak Iman, insya Allah, kami mulai hari Sabtu sudah menyampaikan nanti lewat Pak Perwil, sehingga sampahnya kita sudah bisa bawa ke sini untuk bank sampahnya. Nah, kemudian tadi kami coba ngobrol dengan Pak Ketua, Pak Kajari, kita punya Montras yang juga mitra kecamatan kita. Montras ini dia memproduksi, namanya alatnya itu ATM, bank sampah. Kita sudah memproduksi, bahkan di Apom sudah dibuat boxnya, kami tawar-tawarkan karena harganya 7,5 juta Pak Kajari. Itu ATM-nya ada. Kalau kita pesan sekarang, tinggal mau ditempatkan di mana, ada sampah, kita masukkan botol, dia langsung bentuk langsung keluar bentuk rupiah nanti di HP kita. Jadi setiap masuk sampah itu nilai sampahnya langsung terukur di HP. Nah, keuntungannya dengan ATM ini Pak Kajari, setiap perusahaan yang tertera di botol itu dia otomatis terakumulasi. Itulah menjadi kewajiban
perusahaan nanti untuk membayar berupa casiernya sejumlah sampah yang sekian ada. Nah, kalau seandainya kita bisa uji coba kerjasama dengan Pak Kajari, yakin beliau pasti bisa. Nah, sehingga nanti kita akan mengundang montrasnya. Kita kemarin sudah mencoba tawarkan ke beberapa sekolah dan juga ke Pemda Pak Kajari untuk bisa dihibahkan alat ini. Kita taruh di sekolah-sekolah, di tempat di pasar, di mana saja. Mudah-mudahan ini bisa berkolaborasi. Dan terakhir Pak Kajari, kami siap juga bersama teman-teman ini karena kami sudah membentuk bank sampah bersama Pak Lurah. Ada latihan untuk membuat maggot untuk mengolah sampah organiknya menjadi rupiah juga. Kita sudah ada sampel ulat maggotnya yang sudah siap kita pasarkan. Nah, mudah-mudahan ini nanti bisa bersinergi. Sekali lagi terima kasih Pak Kajari atas sumbangan yang luar biasa. Kami sudah ngobrol, kok bisa Pak Kajari memberikan mesin. Rupanya ya banyak hal yang tidak pernah terpikirkan, tapi itu terjadi. Mudah-mudahan juga Pak Kalapas bisa kerjasama dengan kami untuk dengan komunitasnya, sehingga nanti akan bisa kita bereskan. Terutama Pak, sampai kita keluarkan dari atas ini Pak. Karena setiap hujan, kita pasti menerima limpahan sampahnya di bawah. Pak Lurah bersama Ketua RT RW-nya selalu kerja bakti setiap bulan, hanya untuk memungut sampah-sampah itu. Nah, mudah-mudahan Pak Lurah ya, dengan adanya ini sumbangsi Pak Kajari, mudah-mudahan juga membuka peluang kesempatan juga bagi yang lain. Atas nama pemerintah kita semua, sekali lagi terima kasih dan juga lebih pada yayasan. Semangat terus dan mulai hari ini kita bisa kerjasama. Bila perlu kita buat PKS-nya sehingga nanti sekolah kita ajak untuk membuat PKS-nya di sini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Camat Iwan Sofian. Selanjutnya sambutan dari Bapak Kajari Sumbawa, Bapak Hendy Arifin SH, kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati penguasa wilayah Bapak Camat Sumbawa. Ada raja kecilnya, Bapak Lurah Seketek. Satu penguasa yang satu raja kecil. Kita semua di sini adalah rakyatnya ini, termasuk saya. Yang saya hormati juga sahabat saya yang ada Bapak Kepala Karutan. Ini Karutan yang paling ganteng di semua, karena cuma satu-satunya. Ini juga sahabat saya Bapak Majeruta Kasubden Pom di Sumbawa. Ini wilayahnya juga luas, termasuk KSB Pak, luar biasa. Terutama yang kita istimewakan yang masih muda, Ketua Ikatan Keluarga Minang. Ya ampun, ini orangnya masih muda, kecil tapi energik. Kepalanya penuh visi, penuh ide-ide kreatif. Dan tak lupa juga ya, Pak Imanuddin, ini orang Sumando. Orang Sumando itu bukan orang Minang Pak, tapi orang luar Minang yang menikah dengan orang Minang. Ya, orang Sumando kita. Kontribusinya terhadap organisasi Ikatan Keluarga Minang ini sangat luar biasa. Malah saya melihatnya bukan orang Sumbawa ya, tapi sudah jadi orang Minang. Ya. Selanjutnya ada hadir juga Jabat Utama Kejaksaan Agung Sumbawa, ada Kasubag, ya. Ada Kasubag, Ibu Kasubag ini yang punya kantor kejaksaan. Saya cuma numpang maka. Dan seluruh warga IKM, Gadang Tindak Bersebih Galak, Tindak Bersebih Namo,
Pak Camat bingung apa artinya itu pekerjaan. Semua hadirin yang saya banggakan, ya, saya doakan seluruh yang hadir di sini nantinya bisa masuk surga semua. Amin. Pertama-tama mari kita panjatkan bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di sini dalam rangka penyerahan bantuan mesin pencacah sampah plastik. Ini khusus sampah plastik, tidak termasuk sampah organik lainnya. Dan salawat serta salam lupa kita aturkan kehidupan kita Nabi Muhammad. Semoga kita selama hidup dunia dan akhirat nanti mendapat syafaat darinya. Amin amin ya rabbal alamin. Pak Camat, tadi sudah disampaikan oleh Pak Imanuddin, tapi saya perlu menegaskan sekali lagi, di Sumbawa ini tidak ada orang Minang, yang ada adalah orang Sumbawa, warga Sumbawa, suku Minang. Ini berbeda. Ya, kalau seandainya warga IKM di sini menyatakan dia orang Minang, berarti dia bukan orang Sumbawa. Kalau kita lihat KTP-nya semua, itu KTP-nya sudah Sumbawa, tapi sukunya adalah suku Minang. Semuanya adalah warga Persatuan, warga Pak Waras. Jadi saya tegaskan sekali lagi, yang ada warga IKM yang ada di sini adalah orang Sumbawa dari suku Minang, bukan orang Minang yang ada di Sumbawa. Itu berbeda. Karena falsafahnya orang Minang itu di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kalau dia di Sumbawa, dia akan jadi orang Sumbawa. Kalau dia di Sulawesi, dia akan menjadi orang Sulawesi. Tapi sukunya tetap Minang. Kebanyakan di Sumbawa ini adalah berasal dari Solo. Kalau saya dari Pariaman, Pak. Kalau di Pariaman ini laki-lakinya mahal. Nah, di hadapan Pak Camat, ya, saya juga ingin memperkenalkan, termasuk juga kalau yang orang Padang, orang Minang, ya pasti tahu. Pak Made, ya, Pak Kurniwal, di hadapan kita itu ada minuman khas Sumatera Barat, namanya teh talua. Nah, yang ada di hadapan Pak Camat itu adalah teh talua. Ini tidak ada efek samping, Pak Camat. Ini efeknya ke depan. Iya. Benar tidak? Iya. Rata-rata laki-laki di Sumatera Barat itu suka minum teh talua. Jadi kalau dia duduk di warung-warung malam sambil main domino sebelum pulang ke rumah, dia minum teh talua supaya ketika pulang ke rumah badannya segar. Nah, kalau badan segar, istri di rumah sehat. Ketua senyum-senyum. Jadi Bapak Camat, di sini ada organisasi IKM. Jadi organisasi IKM ini ketika saya datang menghadap ke saya, punya keinginan untuk mendirikan sarana ibadah. Sarana ibadah ini nanti di sana juga akan dimanfaatkan sebagai tempat sekretariat warga IKM. Selama ini kan mereka kalau ada bikin acara selalu berpindah-pindah, tidak punya tempat. Saya dukung, dan kemudian saya sarankan kalau memang untuk bangun masjid, bikinlah yayasan. Dan alhamdulillah ada warga Sumbawa. Karena niat baik kita untuk bangun sarana ibadah, ada warga Sumbawa yang ikhlas mewakafkan tanahnya untuk pembangunan masjid. Luar biasa. Di sini terlihat ya kolaborasi, asimilasi antara berbagai suku. Orang Sumbawa sendiri ikhlas memberikan tanahnya untuk dibangun masjid. Dan prosesnya sekarang sudah selesai, pemecahan tanahnya sudah selesai, dan kegiatan pembangunan masjid sudah kita mulai kita lakukan. Sampai sekarang
progresnya sudah terpasang fondasi. Nah, datang lagi ketua IKM ke Kejari, Pak Kajari. Ini RAB-nya besar, 5 miliar. Apa mungkin kita mampu untuk membangun ini? Ya. Saya katakan, ya, menjadi wajah. Kalau kita punya tekad, tidak ada yang tidak bisa kita lakukan. Kalau bisa 2025 akhir tahun masjid ini berdiri. Selain kita minta bantuan keluar, inilah sejarahnya kenapa ada bantuan masjid ini. Ya. Selain kita minta bantuan keluar, saya ingin mengajarkan kepada warga kita di sini, jangan selama ini hanya tangan di bawah. Ya. Kita juga harus mampu berdiri di kaki kita sendiri. Jadi saya tidak akan kasih ikatnya, saya kasih pancingnya. Inilah sejarahnya kenapa kita berikan bantuan mesin pencacat plastik. Mesin ini kita serahkan kepada yayasan, di mana yayasan itu yang melakukan pembangunan Masjid Umair bin Sa'ad. Dan hasil dari mesin ini nantinya akan dipergunakan sepenuhnya untuk pembangunan masjid. Tentunya setelah dikeluarkan biaya operasional dan sebagainya. Nah, untuk selain dari ini, nanti kalau ini memang bisa berkembang, bukan tidak bisa, nanti ini akan dijadikan suatu badan usaha yang memang sangat luar biasa. Sampah itu kotor, tapi uangnya manis. Percayalah. Nah, banyak yang jadi konglomerat karena sampah banyak. Tapi hasil dari pengolahan sampah seperti ini uangnya manis. Dan kemarin saya ketemu dengan Pak Purniwal, dia bicara-bicara, ya, tertarik. Saya sudah berjanji sama Pak Purniwal ini, di lapas nanti akan kita kirim 1 unit mesin pencacat sampah. Dan perlu saya sampaikan juga kepada Pak Camat, bantuan ini sifatnya bukan primordial, bukan karena saya ajari orang Padang, bukan. Tapi ini semata-mata saya ingin mengajarkan kepada warga Minang yang ada di sini untuk tidak selalu meminta bantuan keluar. Saya harapkan mereka bisa dan mampu berdiri di kaki sendiri untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi warga IKM. Dan saya selalu berpesan kepada keluarga saya di sanak saya ini, ya, keluarga saya yang ada di Sumbawa. Selama mereka berada di Sumbawa, tolong beri warna terhadap Kabupaten Sumbawa. Beri sumbangsih kepada Kabupaten Sumbawa. Jangan bikin malu suku Minang di Kabupaten Sumbawa. Kalau ada yang pilih jalur politik, monggo silahkan kita dukung. Kalau ada yang mau jadi pengusaha, monggo silahkan kita dukung. Kalau ada yang mau bergerak di jalur hukum, monggo silahkan kita dukung. Seperti Pak Iman ini baru saja dilantik, diambil sumpah serapahnya jadi advokat. Dan kita umumkan juga kepada warga IKM, orang Padang sudah punya advokat sendiri, IKM sudah punya advokat sendiri. Ya. Ada apa-apa dengan orang IKM, nanti Pak Iman lah yang akan maju membela atau mengurus warga IKM yang ada di Sumbawa. Selanjutnya terkait masalah sampah plastik, kita tadi sudah sama-sama dengar dari Bapak Camat bahwa sampah plastik ini bukan masalah, sudah menjadi masalah global. Ya. Sampah plastik ini memang susah diurai, butuh 100 tahun untuk terurai, dan tentunya ini berdampak buruk bagi bumi kita. Tanah tidak subur sehingga tidak bisa diolah jadi lahan pertanian.
Kalau kita jalan ke pantai Selipir, saya sering makan di pantai Selipir Pak Camat, itu saya sangat miris melihat botol-botol aqua itu bertebaran di sepanjang pinggir pantai. Nanti mungkin ya dari Kodung bisa mengerahkan anggota sekali-sekali kita bikin gerakan pantai bersih pantai di setiap hari Jumat. Nanti akan saya gosok untuk Pak Sekda supaya orang Pemda setelah senam ya melakukan pembersihan pantai di sepanjang pantai Selipir. Pantai Selipir itu kalau dikelola dengan baik itu tempatnya bagus, tapi sayang selama ini kebersihannya yang tidak terjaga. Harapan saya ya ini mungkin dikatakan pilot project juga bisa, dan harapan saya ini bisa membawa manfaat bukan hanya bagi warga IKM, bukan hanya bagi Yayasan Humayun Insan, tapi ini membawa manfaat di lingkungan sekitar. Seperti yang disampaikan oleh Pak Camat bahwa sekolah-sekolah itu sekarang sudah melakukan gerakan menabung sampah. Nanti sampah-sampah khusus sampah plastik bisa nanti dikirimkan ke sini. Nanti kita cacat di sini, baru nanti kita jual, sehingga punya nilai tambah, value-nya bertambah. Kalau hanya botol aqua yang dijual, harganya tentu sangat rendah. Tapi ketika kita olah, value-nya akan meningkat dan keuntungan lebih besar yang kita peroleh. Mungkin itu Pak Camat, Pak Lurah, dan semua yang hadir di sini. Mudah-mudahan semoga bantuan yang kita berikan ini bermanfaat bagi warga IKM dan bagi masyarakat Sumbawa. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kejari Sumbawa. Selanjutnya doa yang akan disampaikan dan dibacakan oleh Al-Ustaz Ahmad Jamal Edi. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kita semua. Marilah kita tundukkan hati dan kepala kita sejenak sebagai bentuk rasa syukur kita dari sebuah usaha ketulisan hati IKM, dan mudah-mudahan juga memancing para abniyah untuk bisa berkolaborasi dengan ikatan keluarga kita. Insya Allah ke depan lebih baik. Begitu mari kita berdoa. Saya tidak menyebut hormat lagi pada siapapun kecuali Pak Camat, Pak Kejari. Ini satu almamater saya sangkatan kan. Ya. Mudah-mudahan Allah memberkati kita wajib dengan umur kita bersama niat Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Hamdan hamidin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan mustaghfirin. حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلالك الكريم ونعظم سلطانك. اللهم صل وسلم على حبيبنا وخليلنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين وصلى الله عليه وسلم في الآخرين. رب أوزئنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضى وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. يا شكور اللهم اجعلنا من الشاكرين وهو خير الشاكرين. يا رشيد ألهمنا رشدك فأحينا مع الراشدين وهو خير الراشدين. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم
وبركة في رزقي وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا يا الله في سكرات الموت والنجاة من النار وأفعل حسابا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. اللهم ربنا وأتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih Bapak Ustadz Ahmad Jamaan. Selanjutnya penyerahan mesin pencacah sampah botol plastik dari Kajari Sumbawa kepada Ketua Yayasan Pemeriksaan. Nggak nyedit tadi ya, tidak bisa. Ya Pak Sekre, langsung belakang. Dan selanjutnya uji coba mesin pencacah sampah botol yang akan dilakukan pembimbingan kita sama Bapak Kajari semua. Dan dilanjutkan dengan istirahat makan siang. Nah, em này đi chị vừa. Dạ em. Kok aman dulu. Satu, dua, tiga. Ya, ini bagian teknisi. Sip. Jadi 1 jam kapasitasnya berapa? 1 jam. Ya, ini.
Romi kan dibusil, Romi. Romi kan dibusil diri kan. Ayo beli, kita dulu beli. Izin mana? Izin mana? Makal ya enggak? Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, inilah rangkaian acara pada siang hari ini, dan kami persilakan Bapak Ibu dan undangan untuk menikmati sajian santap siang. Ya. Sebelum kita menikmati makan siang, kita berfoto bersama dulu bersama para peserta. Silakan kameramen untuk ambil gambar. Balon hijau. Ayo, silakan Persemanan, Ibu. Ayo, Tete. Ya, Mak, silakan, Mak. Ayo, Pak, silakan.
Ya. Asli Minang yang masak. Simpan kolesterol, Mak. Oh iya. Komandan sebelah sini bisa bisa makan. Komandan. Komandan sebelah sini juga bisa. Ya. Udah jadi ya, Mak, mau sambal nih shorting. Nah. Pak, ini minumnya, Pak. Pak, minumnya, Pak. Oh, ada. Jangan satu, nggak cukup satu. Ambil. Dia sedotannya. Jengkol.